Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sudah menerima kami di sini, dan kami ingin menanyakan masalah bab tayamum, Ustaz. Ya. Bagaimana kaifiatnya tayamum seperti ini? Ya. Silakan, Ustaz. Ya, barakallah. Ya, di antara juga kemudahan Islam, artinya tidak membebani umat, adalah apabila orang tidak bisa berwudu, maka dia bisa ganti tayamum. Nah, tidak bisa berwudu ini imma karena sakit, bisa jadi karena nggak ada air, atau ada air tapi sulit dipakai. Ada air tapi di dalam sumur, nggak ada embernya, nggak ada alatnya untuk ngambil. Ya, atau ada air tapi musim dingin, nyentuh airnya bisa menggigil, orang bisa mati kedinginan. Maka saat itu sudah boleh berpindah ke tayamum. Dan tayamum ini adalah mengganti wudhu dan mandi wajib. Ya, karena para ulama mengatakan apabila seorang suami meminta kepada istri untuk berhubungan, kemudian istri beralasan airnya habis, maka itu tertolak karena boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Nah, adapun kaifiyahnya, tata caranya, di sini ada dua riwayat yang berkenaan dengan masalah tayamum. Karenanya ulama terbagi dua pendapat tentang kaifiyahnya. Dalam mazhab yang paling umum adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita jelaskan dulu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tayamum itu dengan darbataini, dengan dua kali tepukan. Ya, dengan dua kali tepukan. Itu pertama, tepukan pertama, ya, ini dengan telapak tangan ditepukan ke sa'id. Sa'id itu ma fawqal ardi, apa yang bersambungan dengan permukaan bumi. Jika sudah bersambungan dengan permukaan bumi, maka itu ada sa'id di situ. Entah itu debu, entah itu apa maknanya, tapi sa'id itu adalah ma fawqal ardi. Ya. Tapi kalau dia menggunakan pasir atau tanah itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada, dia maka dengan permukaan bumi, ya, seperti di kursi itu, di dinding, tembok itu tidak ada masalah, ya, karena ini mana sa'id. Tepukan pertama, tepuk, ya, upayakan di tangan dia lepas semua cincin segala macam yang menghalangi usapan tadi. Dan ini adalah usapan, jadi bukan membasuh, ya. Kita sudah punya istilah tadi itu. Kalau usapan berarti cuma satu kali tepuk, ya, kemudian dia menggosok muka sebagaimana wudu, ya. Tapi tidak ada istinsak, tak perlu masukin ke hidung, ya. Pokoknya diusap mukanya ini semerata mungkin satu kali, kemudian nepuk lagi. Dan nepuk kedua ini sebagaimana mazhab Imam Syafi'i, musta'mal nggak boleh, jadi nggak boleh di tempat yang sama. Pindah lagi ke tempat yang lain, karena debu ini sudah kepake dalam mazhab itu. Tepuk lagi ke tepuk yang kedua, otomatis ada debu di sini. Nah, ini kan, ya, misalnya ini, dari jam ini kita lepas dulu, ya. Maka tadi sudah ditepuk, maka ini tepukan ini kita bagi dua, bagian sini dan bagian sini. Bagian yang depan ini untuk bagian belakang, jadi bisa begini, ya, bisa begini. Sudah sampai sikut, baru bagian yang ini untuk yang di sini, set, ya. Ini jangan disentuh. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i tadi, karena ini masih belum kepakai nih. Sampai di sini saja, tek. Nah, ini nanti untuk yang di sini, bagian belakang sampai ke sikut, kemudian bagian depan, seret. Nah, karena ini sudah selesai, ya, begini terakhir. Berarti yang kiri dulu dong, Ustaz, ya? Yang kanan dulu. Kanan dulu. Ya, kanan dulu. Tadi saya praktekkan ini. Yang kanan dulu, ya. Kanan dulu. Jadi ini tadi kita tepuk yang kedua, Pak. Ya, ini begini dulu. Set. Gitu. Begini, set, berhenti di sini. Yang kena isot, ya. Ya, baru ini untuk belakang, usap. Dan begini, baru selesai begini. Ya, itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tayamum itu hanya darbatan wahidah, satu kali tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Jadi kita tayamum, tepuk, maka nepuk gini, muka, kemudian telapak tangan, selesai. Jadi lebih ringkas. Ini nggak perlu siku, ya, nggak perlu sampai siku. Nah, manakah dua pendapat ini yang paling kuat? Kalau dari sisi dalil Al-Quran, itu dikatakan famsahu biwujuhikum, famsahu biwujuhikum wa aidikum,
Ya, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Tidak ada sampai ilal mirfaqain, tidak ada. Tidak sampai sikut. Tapi ayat itu memang bergabung dengan ayat wudu. Karena Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang mutlak apabila ada yang terperinci, maka dipahami dengan yang terperinci. Tadi sebutkan tangan saja. Iya. Oh, berarti disamakan tuh dengan wudu, karena wudu sampai sikut maka disamakan. Itu dari sisi pendalilan. Adapun Imam Ahmad mengambil konteks bahwa itu cuci tangan. Tangan itu kalau disebutkan secara umum maka maksudnya telapak tangan. Telapak tangan. Tangan sarung, telapak tangan. Ya, kalau misalnya disebutkan tangan, famsahu bi aidikum, maka cucilah usaplah tanganmu, berarti tangan itu maksudnya telapak tangan. Apa dalilnya kata beliau? Dalilnya itu ayat tentang potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan. Dari mana motongnya? Apakah dari sini? Enggak, dari sini, telapak tangan. Jadi yang dimaksud adalah potong telapak tangan gitu. Jadi, kalau tangan disebutkan secara mutlak berarti maksudnya adalah telapak tangan. Maka Imam Ahmad sampai di sini dari sisi pendalilan Al-Qur'an ya. Kemudian dari sisi pendalilan hadis ada dua hadis itu. Ada dua hadis tersebut ya, antaranya hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika beliau kehabisan air maka beliau berguling-guling di tanah itu kan. Kata Rasulullah, ngapain kamu begini? Ya Rasulullah, nggak ada air, berarti saya sedang junub, tidak ada air, maka karena mandi harus seluruh badan maka beliau berguling-guling. Maka cukuplah bagimu, kata Rasulullah, dengan 2 kali tepukan itu, sebagian tadi riwayat Imam Syafi'i, jadi tepuk 2 kali untuk wajah dan tapak tangan. Untuk junub cukup sama ini. Sama juga. Jadi nggak Iya. ini ya, nggak perlu ini gitu ya. Nggak perlu. Nggak perlu antum mandi pasir ya. Kalau mandi air mawar boleh Itu lah. pun tergantung kondisi tempat ya Ustaz ya. Kalau memang sama sekali Ya, artinya tadi dengan Kalau untuk zaman sekarang pokoknya ini yang gitu loh, ya. istibahah. Jadi tayamum itu untuk istibahah, untuk membolehkan wudu. Jadi kalau wudunya masih boleh, nggak boleh tayamum. Tadi dengan Kalau tadi wudunya masih ada yang belum batal gitu Ustaz ya. Artinya Iya, maksudnya kalau dia bisa mandi, bisa wudu, nggak Iya, boleh iya. dia tayamum. Ya. ya. Nanti kalau daruratnya cuma dingin-dingin sedikit aja, yang lain kok bisa nggak mati, dia dingin Iya. juga dia nggak mati, berarti Bukan kamu juga sebagai nggak bakal alasan mati ya. gitu ya. Bukan Spesial. sebagai Ya, tapi kalau memang betul-betul ini sampai sekian derajat memang ininya, kondisi nah itu, darurat banget ya. itu tadi. Nah, yang kedua, dalil yang kedua yaitu Rasulullah ketika itu sedang buang hajat, tiba-tiba selesai buang hajat, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan Rasulullah tidak mengucapkan salam beliau, dan biasa Rasulullah itu menjaga ketika menyebut nama Allah itu dalam keadaan suci ya. Maka ketika ada mengucap salam beliau tidak menjawabnya, kemudian beliau menepukkan tangan beliau di dinding 1 kali dan untuk muka beliau dan 2 telapak tangan beliau. Jadi langsung itu 1 kali tepukan. Jadi ada 2 konteks hadis di situ. Nah, kalau sudah hadis, kaidahnya apa? Dilihat dari sisi kualitas kan ya. Ternyata memang kualitas hadis yang 2 kali tepukan banyak bermasalah dari sisi kesahihan riwayatnya, dan hadis tentang menepuk dengan 1 kali itu lebih afdal, lebih kuat dari sisi derajat hadisnya ya. Maka Allah alam yang paling kuat di dalam masalah ini adalah pendapat Imam Ahmad. Tetapi kalaupun ada orang ingin mempraktikkan pendapat Imam Syafi'i, maka itu lebih sempurna. Artinya tidak dikhawatirkan gitu. Karena kalau dia sudah begini kan tangannya juga pasti kena. Ya. Jadi pasti menjalankan juga itu sunnah ya. Tapi kalau yang begini menyukupkan kepada contoh tadi ya. Jadi demikian tata cara tayamum itu. Ada yang nanya? cukup jelas. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Bayakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.